Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali lagi kita bertemu di mata kuliah usul fikih. Sekarang tema pembahasan kita yaitu tentang hakim, mahkum bih dan mahkum alaih, berkaitan dengan tiga istilah tersebut. Istilah pertama yaitu adalah hakim. Hakim itu menurut ahli ilmu ya, semua sepakat bahwasanya sumber segala hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah diutusnya Rasul dan menyampaikan dakwah, sama dengan sama ada itu berbentuk Quran, Sunnah maupun ijtihad dari para fuqaha. Nah, sekarang perbedaan pendapat di masalah apakah hukum ini sebelum Rasul itu dapat dinalar atau manusia dinalar oleh manusia atau tidak. Jadi hukum itu ya, kebenaran itu secara umum apakah bisa dinalar oleh manusia atau tidak. Nah, ini ada dua pendapat ya. Kalau menurut Asy'ariyah, kebenaran mutlak itu milik Allah dan hanya lewat jalan Rasul, bukan dari manusia. Dalam artian kalau misalkan belum ada Rasul ya, hatta nab'atsar wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsar rasula. Nah, ayat itu tuh menjelaskan bahwasanya menurut pendapat Asy'ariyah tidak dikenakan hukum kalau misalnya belum ada Rasul ya. Nah, sedangkan Mu'tazilah berpendapat akal yang dapat menemui hukum tadi, jadi tidak mesti harus ada Rasul. Nah, berhubungan dengan ayat tadi ya, yang Rasulah dalam ayat itu maksud Mu'tazilah adalah akal atau pemikiran dewasa tentang menemukan kebenaran itu. Nah, jadi di situ perbedaan dalam penafsirannya sehingga menjadi dua pendapat yang berbeda. Nah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu sependapat bahwa akal manusia ini dapat melihat baik dan buruknya. Nah, kebenaran atau keburukan yang didapat melalui panca indera. Yang kedua yang berdasarkan sifat yang dirasakan. Nah, perdebatan itu dimulai pada masalah apakah baik dan buruk ini dinilai dari perbuatan yang berdampak pada pahala dan siksa. Nah, apakah iya atau tidak? Oke. Kalau mazhab Asy'ariyah mengatakan baik dan buruk ini kembali pada syara ya, setelah dakwah sampai dan mengenal mana yang baik menurut syariat dan tidak perlu ada keterlibatan akal karena akal itu dibimbing oleh syara. Nah, jadi syara yang menentukannya kalau menurut mazhab Asy'ariyah. Sedangkan Mu'tazilah itu berbeda ya, karena akal itu sifatnya freedom, bebas. Nah, jadi apa yang dapat kebenaran atau keburukan dari akal, nah itulah kebenaran yang sebenarnya ya, itulah keburukan yang sebenarnya. Jadi tidak perlu syariat sebagai pendukungnya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan Maturidiyah ini akal bersifat bebas dalam masalah tertentu. Nah, jadi kalau Maturidiyah ini lebih tengah ya. Nah, contohnya misalnya dalam ilmu kalam yang mana dibutuhkan logika dan nalar dan ketepatannya. Nah, itu kan harus pakai akal. Nah, kalau misalnya yang lain kayak masalah syariat, nah itu kembali kepada syara. Nah, itu Maturidiyah. Oke. Nah, sedangkan dari hasil perdebatan tadi, maka bagi orang yang belum sampai dakwahnya, kalau menurut Mu'tazilah mereka tetap dibebani hukum. Sedangkan menurut Maturidiyah dan Asy'ariyah mereka itu lepas. Mereka itu termasuk ahlul fitrah. Ya, mereka itu tidak termasuk mereka yang dihukum atas kesalahannya tadi. Oke. Contohnya misalnya bersyukur pada Allah ya. Kalau menurut Mu'tazilah itu wajib ya. Kalau menurut lain itu tidak. Nah, kalau ulama Hanafi membagi baik dan buruk itu kepada satu, ada baik pada zatnya yang tidak bisa digugurkan. Contoh iman kepada Allah. Nah, kemudian baik tetapi bisa gugur dengan sebab. Contohnya sholat pada waktu yang terlarang ya, asalnya baik tapi karena kesempatannya itu tidak
sesuai maka tidak bisa. Nah kemudian baik karena yang lainnya seperti puasa dan zakat. Nah itu. Kemudian baik karena hal yang lain. Ya. Nah, tetapi tidak sama seperti yang pertama. Contohnya jihad dan hudud. Nah jihad itu kan dilihat misalkan kurang baik, tapi ada manfaat yang dilihat padanya itu, maka di situ ada kebaikan. Nah, sedangkan keburukan terbagi dua. Pertama, larangan yang bersifat perasaan atau kesalahan yang mutlak seperti kafir, zina, membunuh dan sebagainya. Kemudian larangan dalam perkara syariat, contohnya misalnya menjual yang haram. Nah, selanjutnya pembahasan berikutnya yaitu tentang mahkum bih. Ya. Nah, mahkum bih itu adalah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syariat, baik putusan, tuntutan atau pilihan. Nah, jadi mahkum bih ini gawiannya lah atau pekerjaannya. Nah, perbuatan ini nih, mukallaf ini yang mahkum bih ini haruslah perbuatan yang bisa dilakukan oleh mukallaf itu, ya, dalam artian ini kekuasaannya ini itu ahlun, ya, lima fa'ala atau lima amila bih. Nah, adapun hukum wad'i, nah itu tidak selamanya dalam kekuasaan hamba. Nah ini sudah ulun jelaskan. Nah ini berkaitan dengan masalah hukum taklifi. Kalau hukum wad'i itu tidak semuanya atau tidak sepenuhnya itu menjadi kekuasaan seorang manusia atau seorang hamba. Oke, syaratnya mahkum bih itu mukallaf itu harus mengetahui tentang perbuatannya tersebut dengan pengetahuan yang sempurna, dengan akal yang sempurna. Seperti sholat, harus tahu tentang sholatnya, zakat juga seperti itu. Kemudian dia mengetahui bahwa tuntutan dari Allah untuk perbuatannya tersebut sebagai taat dan menjalankan perintahnya. Nah, jadi mahkum bih berkutat dalam hal tersebut. Selanjutnya, perbuatan tersebut itu di dalam kemampuannya, baik mengerjakan atau meninggalkan. Nah, kalau dalam hal ini jumhur membahas tidak ada taklif dalam kemustahilan. Nah, jadi dalam perbuatan yang mustahil itu tidak ada taklif. Tidak sah pula jika dibebankan sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain tapi bukan yang bersangkutan. Tidak ada hukum untuk sesuatu yang secara emosional. Adapun masyaqqah, kalau misalnya dalam mahkum bih ini, ya, masyaqqah itu adalah kesulitan. Itu ada dua, ada yang mu'taddah, ya, itu yang masih dalam batas manusia melakukannya. Nah, kemudian ada ghairu mu'taddah yang di luar kebiasaan manusia. Nah, ini yang bisa mengganggu kehidupannya. Nah, kemudian yang D, dia telah melakukan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Kemudian pembagian mahkum fih, ya. Nah, ada yang berkaitan dengan hak Allah, ya. Hak Allah ini maksudnya ketika amaliyah itu atau amal seorang hamba itu berkaitan dengan hak Allah. Nah, biasanya berkaitan dengan masalah ibadah, ya. Kemudian hak hamba. Nah, ini kalau misalnya berhubungan dengan masalah muamalah, ya, baik individu ataupun kelompok sosial. Nah, sedangkan hak yang bercampur, contohnya seperti hak qazab itu. Nah, di situ ada hak Allah dan ada hak hamba. Nah, oke. Selanjutnya pembahasan berikutnya adalah mahkum alaih. Ya. Nah, kalau mahkum alaih ini berarti berkaitan dengan perbuatnya, ya, atau mukallafnya, orangnya, ya. Nah, syaratnya pertama dia harus mukallaf, ya. Nah, syarat mukallaf mungkin sudah tahu, ya. Yang tidak mukallaf itu hadis Nabi yaitu rufi'al qalamu anis salas, ya. Nah, itu. Kemudian dia harus tergolong ahli taklif, ya. Nah, ahliyah yang ulun singgung sedikit di muka itu tadi, ahliyah itu ada namanya ahliyatul wujub. Nah, ahliyatul wujub itu adalah mereka, kalau istilah hukum itu cakap hukum lah, ahliyah ini mereka yang mempunyai hak dan dibebankan kewajiban, itu namanya ahliyatul wujub. Inya bisi hak, inya kawa dibebankan kewajiban. Kemudian ahliyatul ada. Nah, ini mereka yang mampu mengerjakan perbuatan yang dituntut oleh syara'. Jadi mereka bisa melakukan, tapi ada yang ahliyatul wujub tapi tidak ahliyatul ada. Nah, maka dia tidak bisa melakukan perbuatan itu tadi, ya.
Nah, karena manusia itu sejatinya ada 4 fase dalam kehidupannya, yaitu pertama janin. Janin itu jadi sobi, sobi itu tamyiz, kemudian akhirnya balik, ya. Nah, jadi mereka itu yang setiap manusia itu harus pastilah menjalani fase ini. Dan kalau misalnya dia tidak menjalani fase normalnya, nah maka dia itu di luar daripada ahliyah ini tadi. Nah, sekarang berbicara ahliyatul wujub, ya. Ahliyatul wujub naqis. Nah, ini bagi orang yang haknya saja, tidak kewajibannya, seperti janin, ya. Janin dalam kandungan itu dapat hak warisan, wasiat, wakaf, tapi kewajibannya kayak misalnya bayar hutang atau apa, nah itu kan kereda, ya. Kemudian yang kamilah, ya. Kamilah itu yaitu yang mulai lahir sampai dia wafat, ya. Nah, kemudian ahliyatul ada. Nah, ada juga yang nakisah, ya. Contohnya misalnya mumayyiz sampai balik. Nah, mumayyiz ini dia bisa melakukan, dia bisa puasa, dia bisa sholat, tapi dia tidak diwajibkan lagi, ya. Nah, karena dia belum sempurna ahliyatul adanya, ya. Kemudian transaksi yang bermanfaat, nah, ahliyatul ada nakis tadi bisa melakukan transaksi yang bermanfaat. Kemudian transaksi yang memudaratkan, nah dia tidak bisa, ya. Kemudian transaksi yang ambigu antara keduanya, seperti jual beli yang hukumnya itu belum tentu. Kemudian ahliyah ada yang kamilah itu dimulai dari balik, sampai di keadaan dia tentu menjalankan hukum syara sesuai dengan hak dan kewajibannya berkaitan dengannya. Nah, itu saja untuk pembahasan kali ini tentang hakim, mahkum fi dan mahkum alaih. Semoga kuliah secara daring ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, mungkin sekian saja dari ulun. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.